Bereskan ini. Edwin, aku lagi demam. Bisa nggak kamu nggak keluar? Kalau genit, cari aja di luar. Kamu serius? Kamu tahu, aku lagi bertapa. Nggak bisa puasin kamu. Sayang, bukannya kamu bilang mau bertapa? Gelang Buddha ini buat kamu. Terus, nanti kalau kamu bikin aku marah, harus balikin 1 biji ke aku. Tapi, kalau kamu udah balikin semua, aku gak bakal peduli kamu lagi. Udah 3 tahun, aku milih jadi istri yang nurut. Masakin kamu sup, nemenin urusan kerjamu, nunggu kamu pulang. Sekarang aku gak mau pura-pura lagi. Raden, aku mau balik. Beneran? Itu bagus banget. Selama ini banyak banget orang nungguin kamu ambil kasusnya. Siapa sangka, aku dulu adalah ratu kasus pidana, Vivian, yang pernah bikin lawan di pengadilan hancur total. Selama ini Edwin tahu identitas kamu nggak? Dia nggak perlu tahu, aku mutusin cerai sama dia. Lain kali, kami bakal ketemu di pengadilan. Aku mabuk. Sini jemput aku. Kak Edwin, udah 3 tahun. Kamu masih nggak suka viola? Edwin, dia suka wanita yang mandiri, kuat, dan setara kekuatannya. Seperti Naira, udah beberapa tahun berlalu, Edwin masih belum bisa lupa dia. Tapi, Edwin, kamu dulu kenapa bisa milih viola? Kenapa? Kan gara-gara... Kamu dasar jalan, kamu bantuin cewek murahan itu ngurus kasus, bikin aku rugi banyak. Pak Edwin, kamu nggak apa-apa Pak Edwin? Sini. Kamu nggak apa-apa? Kenapa harus pergi? Kamu salah orang ya? Aku bakal tanggung jawab. Nikah aja. Nikah? Apapun yang lagi kamu kerjain, resign, datang ke sisiku jadi asistenku. Urus kehidupanku sehari-hari. Tiap bulan, 100 juta buat biaya hidup. Dia nggak bakal ninggalin aku. Apapun yang aku lakuin ke dia, dia nggak bakal ninggalin aku.
Ayo. Pergi dulu. Kamu ngapain? Edwin! Edwin! Kamu nggak lagi bertapa! Naira, Kamu begitu suka dia. jangan tinggalin aku. Kalau kamu suka dia, tanda tangan ini. Edwin, selamat. Juga selamat untukku. Setelah 1 bulan masa tenang dan dapat akta cerai, kita berdua bebas. Naira, Dokter, selain dia, aku nggak tertarik sama cewek manapun. Pak Edwin, penyakit hati ini kalau mau diobatin sebenarnya nggak susah. Ini penyakit. Kalau ini penyakit, nggak usah sembuh. Seumur hidup. Nggak bisa nikahin Naira. Aku nikahin siapa aja sama. dia mantan pertama Edwin yang dia cintai sampai gila. Kamu istrinya Edwin kan? Aku kenal namanya, Naira. Maaf, dia ada di rumah. Dia ada. Silakan masuk. Naira, kok kamu kesini? Sini, duduk. Edwin, nggak ada pengacara mau nanganin kasus cerai aku. Kamu bisa bantu aku nggak? Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku... Nggak sulit. Ini nggak sulit. Halo, serahkan semua kasus di tanganku ke orang lain. Mulai sekarang, aku mau fokus nanganin kasusnya Naira. Edwin, semua pengacara tahu. Kasus ini susah banget. Apalagi bidang keahlian kamu itu di kasus pidana. Jangan cuma demi kasus perdata yang pasti kalah, sampai rusak reputasi 100% kemenanganmu. Nanti nurunin nilaimu. Kalau begitu, ya udah, aku cari yang lain aja. Nggak usah. Kasus ini aku ambil. Kamu siap-siap buat tur konser. Tenang aja. Kalau begini aku saranin, kamu... Konsultasi sama musuh lamamu, Vivian. Dia udah ngurusin kasus cerai ratusan, bahkan mungkin ribuan. Semua menang terus. Dia pasti bisa kasih saran yang berguna. Edwin yang sombong gitu, meski suka banget Naira, gak mungkin bakal minta bantuan dari aku, musuh bebuyutan dia. Kirimin nomornya.
Mungkin Vivian kerja sibuk banget, jadi nggak ngangkat telepon. Nanti telepon lagi. Ini ada tisu nggak? Aku ambilin. Kamu duduk aja. Viola, ambilin tisu. Ternyata kamu nggak nyimpen nomor HP-ku. Pantesan tadi pas telepon kamu nggak nyadar. Orang yang kamu cari ada di sampingmu. Itu aku. Nggak apa-apa. Aku nyari orang buat minta kontak baru. Nggak bisa. Begitu telepon, identitas Vivian aku langsung kebongkar. Nona Naira, kasus perceraian di California, penggugatnya harus nyediain beberapa bukti. Kok kamu tahu ini? Aku lulusan jurusan hukum Jepara. 5 tahun lalu pernah lihat satu berkas gugatan cerai. Sangat mirip sama kasus Nona Naira. Pengacara itu kemudian pakai peraturan hukum internasional. Dia sekarang beda banget sama Viola yang aku kenal yang selalu jadi istri dan ibu idaman. Dia sebelum resign sebenarnya kerja apa? Edwin, Hah? kamu mikirin apa? Nggak ada apa-apa. Menurutmu, saran Nona Viola bisa dipakai nggak? Bisa. Naira, selama ini kamu tinggal di rumahku. Viola, beresin kamar tidur sebelah. Kenapa Naira? Jangan nangis. Aku terharu banget. Udah lama banget gak ada yang begitu baik sama aku. Dasar bodoh. Aku udah bilang bakal jaga kamu seumur hidup. Kalau gitu, aku tinggal di sini bakal ganggu nggak? Enggak, sebenarnya bertahun-tahun ini aku sama Viola tidur di kamar terpisah. Kalau gitu, makasih Nyonya Tanto. Naira, kamu panggil dia Viola aja. Jangan panggil dia Nyonya Tanto. Jangan panggil dia Nyonya Tanto. Jadi, Viola, ayo kita pergi. Naira, ini kamar kamu. Viola, kamar aku beneran di sini. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Aku beneran gak ngerti. Kamu maksa nguasain kamar utama itu apa gunanya? Edwin, dia gak tidur sama kamu, juga gak cinta sama kamu. Dia memang cinta kamu. Tapi, kenapa dulu kamu milih nikah sama orang lain? Ya jelas aja, pria yang aku nikahin lebih kaya. Tapi sekarang, kalau aku cerai, aku bisa dapat duit gede. Cintanya Edwin jadi berharga banget buat aku. Kamu cerai bisa dapat duit gede. Kalau aku cerai, Edwin juga harus setidaknya ngasih aku 70% harta gono gini. Aku bisa jawab pertanyaan kamu yang tadi. Bukan aku nguasain kamar utama itu. Itu dari dulu. Memang punyaku. 70% buat kamu. Gak sepadan banget. Edwin, kamu balikin data ke aku. Aku bakal balik lagi ke Stefan. Walau dia udah pukulin aku gak bakal ganggu kalian lagi. Naira, kenapa? Ada apa? Kamu gak usah nanya lagi. Viola, kamu ngebully dia ya? Edwin, kita udah menikah 3 tahun. Kamu gak tahu sifat aku. Masa Naira bakal sengaja nuduh kamu? Dia emang sengaja. Air matanya aja pakai obat tetes mata. Obat tetes mata? Air mata ini asin. Dia nangis selama itu pasti. Cukup! Naira baru aja kena KDRT. Dia hidupnya nggak enak. Viola, kamu punya simpati gak? Edwin, jangan berantem gara-gara aku.
Aku takut. Nggak usah takut. Aku temenin kamu. Aku bilang, aku nggak ngelakuin apa-apa. Oke, kalau gitu anggap aja aku salah paham ke kamu. Edwin, ini apa? Dia pernah bilang, kalau aku bikin dia sedih, asal kasih dia satu money, dia bakal maafin aku. Beneran? Aku mau lihat. 1, 2, 3, 4. Wah, masih ada 8 manik. Yuk, aku antar kamu balik ke kamar istirahat. Edwin, kamu bakal nyesel. Naira bakal tinggal di sini sementara. Aku harap kamu jangan susahin dia. Mau aku pindah keluar? Nggak bisa gitu. Kalau kamu pindah keluar, Naira bakal ngerasa itu gara-gara dia sendiri. Dia baik hati dan rapuh. Bakal nggak tahan. Baik hati dan rapuh. Kamu suka Vivian? Dia idola aku. Idola? Viola, aku tahu kamu takut apa. Tenang aja, posisi sebagai istri Edwin, gak ada yang bisa rebut. Kamu gak perlu sengaja niru Vivian cuma buat nyenengin aku dan punya topik yang sama. Walau aku belum pernah ketemu saingan ini, tapi dia hebat banget. Gak bisa niruin sama kamu yang cuma ibu rumah tangga. Nah, kalau aku itu Vivian, apa katamu? Kamu Vivian? Hah. Viola, jangan ngarep. Vivian adalah cewek yang bersinar dan memukau. Mana mungkin kamu dia? Kamu selalu pengertian. Yang aku suka justru karena kamu pengertian. Makanya kamu terus jadi pengertian aja. Kalau ngerasa omonganku terlalu nyakitin, cerna sendiri aja. kamu harus bantu Naira cerai. Benar. Harus. Halo Pak Edwin, aku Vivian. Dengar-dengar kamu nyari aku buat konsul urusan cerai. Aku udah siapin data yang bisa dipakai. Udah kirim ke email kamu. Naira, kabar baik. Vivian mau bantu aku. Dengan bantuannya, kamu pasti bisa cerai. Kasus perceraian Naira berjalan lancar banget. Makan-makan hari ini, dia yang sengaja traktir. Dia nyuruh aku harus ajak kamu. Jangan bikin masalah. Emang aku bisa bikin masalah apa? Pokoknya aku cuma mau tahan kamu dulu. Setelah dapet surat cerai, ngambil sebagian besar harta kamu. Kalian di atas piano, mau ngapa-ngapain juga nggak ada yang peduli. Wah, kakak hebat banget. Mama, ceritain dong ceritanya kakak ini. Dia tadi bilang namanya Naira. Aku cari di Google. Info di Google nggak akurat. Faktanya, dia lahir dari keluarga musisi. Dari umur 2 tahun udah mulai latihan piano. Dari kecil ikut lomba.
Semua juara 1. Lolos sekolah tanpa ujian. Dia gadis jenius langka sekali. Dia jurusan musik Universitas F. Belum lulus, udah dipilih dan dijadikan murid pribadi oleh master piano Eropa yang terkenal di dunia. Kakak, kamu kok tahu banget soal kakak cantik ini? Kamu suka dia? Kakak, kamu kok tahu banget soal kakak cantik ini? Kamu suka dia? Yanti, jangan ngawur. Kakak udah nikah. Udah nikah? Emang kenapa? Edwin gak pernah bohong. Jadi, pas anak nanya, diam dia aja udah jawaban. Ngobrolin apa? Kalian seneng banget. Nggak ada apa-apa, cuma ngobrol biasa aja. Naira, main pianomu udah makin jago. Makasih ya Edwin. Aku udah lama gak kesini. Yuk kita jalan-jalan. Aku ke ruang VIP duluan. Ayo. Halo, Makasih. kamu temannya Pak Edwin sama Nona Naira kan? Setelah Nona Naira keluar negeri, Edwin setiap datang ke sini selalu pesen makanan kesukaan Naira. Dia duduk sendirian sampai restoran tutup. Sekarang mereka berdua udah bersatu kembali. Kayaknya sebentar lagi mereka nikah. Iya. Edwin, Viola baru pertama kali kesini. Kasih dia coba dulu. Setelah nikah, Edwin pertama kali perhatian ke aku. Tapi itu gara-gara Naira. Aku alergi seafood, gak bisa makan udang. Kamu alergi seafood. Kenapa kamu sering masakin ikan dan udang buat aku? Soalnya kamu suka. Padahal apa yang aku suka, kamu gak pernah peduli. Hati-hati! Viola? Aduh. Naira, gimana tangan kamu? Hah? Tadi aku kena sup panas di ujung jariku. Sakit banget. Kamu ke area sendiri aja. Tangannya Naira buat main piano. Nggak boleh cedera sedikit pun. Udah denger belum? Kamar VIP ditinggalin pianis. Ujung jarinya doang kebakar dikit. Pacar dia sayang banget. Ganti perban dan kontrol, semua dia yang nemenin. Minum sama makan juga dia yang nyuapin. Iya. Pas aku lagi jaga malam, aku sering lihat dia duduk di depan ranjang pacarnya, nyiumin punggung tangannya. Di matanya penuh cinta banget. Lihatnya bikin iri banget. Katanya dia adalah pengacara hebat banget. Orangnya ganteng lagi. Sama pianis cewek yang lembut dan cantik itu. Benar-benar pasangan serasi. Dibanding si Viola di kamar nomor 2, Viola kasihan banget. Luka bakarnya parah banget. Gak ada yang datang jenguk dia. Jangankan datang jengukin aku. Si Edwin satu pesan pun gak ada. Lagian, aku bentar lagi mau pergi.
Aku nggak sayang dia lagi. Biar Edwin cinta sama orang lain. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Halo? Halo, ini Nona Viola ya? Iya, aku. Waktu 1 bulan untuk pengajuan cerai Anda hampir habis. Apakah Anda ingin mencabutnya? Oh, nggak perlu dibatalin. Aku bakal tetap cerai. Baik, 3 hari lagi Anda bisa ambil surat cerainya. Berakhir juga. Tinggal 3 hari lagi. Aku bisa pergi dari sini. Pergi? Mau pergi kemana? Nggak kemana-mana. Dokter bilang 3 hari lagi aku bisa pulang. Hari ini istirahat. Jarang-jarang nggak kerja. Kita jalan-jalan. Udah nikah 3 tahun, dia nggak pernah mau ajak aku kencan. Hari ini mendadak pingin. Atau karena dia merasa bersalah ninggalin aku di restoran pas itu mau nebus kesalahan. Orang kayak dia, emang bisa ngerasa bersalah? Ayo jalan. Yang ini, yang ini, sama yang ini. Semua dibawa ke sini, aku mau lihat. Baik. Selera Anda luar biasa banget. Kalung hati lautan ini adalah andalan toko kami. 1 berlian ini nilainya setara ratusan berlian biasa. Cocok banget dipakai Nona. Viola, coba aja. Nona, kamu beruntung banget dapat suami yang sayang banget sama istri. Sampai pilih sendiri. Aku nggak suka perhiasan. Jangan beliin aku lagi. Yang ini aja. Aku tahu kamu nggak suka, tapi hari ini kan ultahnya Naira. Ini hadiah yang aku siapin buat dia. Aku takut salah pilih. Makanya, minta kamu bantu cobain dulu. Jadi, hari ini kamu sengaja ajak aku pasien ini keluar. Bukan karena ngerasa bersalah. Tapi demi ngasih Naira hadiah ulang tahun yang sempurna ya. Dari awal aku cuma alat bantu doang gitu. Cukup gak? 1 kurang 2. Edwin, kasih balik aja manik-manik Buddha. Yang tersisa itu ke aku. Balik. Gelang Buddha ini cuma barang kecil. Aku nggak pernah nganggep penting. Mungkin udah lama nemenin aku, sekarang harus balikin. Kenapa jadi susah banget ngelepasinnya? Kenapa? Jadi nggak rela gitu? Viola, kamu belakangan ini beda banget. Kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari aku? Enggak. Hari ini kan ulang tahunnya Naira. Cepetan pergi sana. Aku pulang duluan. Kita bareng aja. Aku duduk bentar lalu pergi. Naira, selamat ulang tahun. Wah, cepat buka lihat. Apa itu? Wow. Kalau semahal ini langsung dikasih aja nggak berkedip sama sekali. Edwin, kamu ini manjain banget. Pantes emang pasangan idola ranking 1 di daftar pasangan universitas F. Masih ingat nggak? Dulu Naira sempat ke Sleo, terus Edwin tiap hari gendong dia ke kelas buat belajar. Dilihat banyak teman kampus, terus dijailin. Pertama kalinya aku lihat si ganteng dingin tiba-tiba malu. Terus ada masa di kampus lagi kebanjiran, cowok buatin cewek shell rajutan. Kita semua dapat, cuma dikasih petunjuk dikit. Edwin si cowok idola langsung ikutin tutorial, begadang seminggu, terus selesaiin 1 shell buat Naira.
Wah, gila. Ya sudah, cukup. Yang dulu biar jadi kenangan aja. Hari ini Edwin bawa istrinya juga. Jangan sampai orang salah paham. Edwin si cowok idola, istrimu kerja apa? Orang yang kamu sukain pasti juga terkenal. Pengen tahu siapa orang yang hebat itu? Dia nggak punya kerjaan, cuma ibu rumah tangga biasa aja. Mantan pacarnya Edwin itu Naira, pianis jenius yang lulus dari kampus top dan pernah bikin heboh internasional. Di bidangnya sendiri Edwin juga top banget kok. Beberapa tahun nggak ketemu, selera cari pasangan turun jadi standar biasa. Secara halus bilang ibu rumah tangga, padahal cuman orang yang gak usaha tapi mau enak, mau ngandelin suami buat hidup enak kayak parasit. Dulu aku, cuma satu kasus aja udah dapat komisi sampai ratusan miliar. Mau aku bantu sidang harus ngantri dulu. Tapi demi cinta, aku rela balik jadi ibu rumah tangga. Malah jadi cap di mata semua orang kayak parasit. Dan juga gak pernah dihargain sama Edwin. Semuanya udah kumpul. Naira, tadi kamu bilang mau main game kan? Oh, iya. Ayo, kita main game. Aku kalah. Hukuman ronde pertama, lihat album foto di HP sama catatan memo. Ya. Wah gila, isinya semua foto Naira. Gimana kalau kita nggak usah lihat album? Kita lihat catatan aja ya? Iya, kita lihat catatannya. Ya ampun, banyak banget catatan ini. Semuanya tentang Naira. Naira suka minum olong latte manis 50%. Naira tiap Rabu sore ke kafe Kucing Kopi di Kota Selatan. Ultahnya Naira tanggal 2 Mei. Dia paling benci orang lain sentuh penanda bukunya. Naira, aku cinta kamu. Naira, jangan tinggalin aku. Setahun putus sama Naira, aku pergi ke pohon sakura, tempat kita pertama kali bertemu. Wah, manis banget. Edwin? Viola, kamu jangan baper ya. Semua itu udah masa lalu. Aku gak terlalu mikirin. Aku ke toilet bentar. Kayaknya dia beneran gak keberatan. Cuekin dia aja, kita lanjut main lagi yuk. Aduh, kalah lagi. Hukuman ronde kedua ini, Edwin harus teleponan sama cinta sejatinya, terus ngomongin perasaan tulusnya. Cintanya Edwin yang sejati kira-kira siapa? Siapa ya? Aku pas umur 18 tahun gak punya apa-apa. Tapi karena cinta sejatiku nemenin di sampingku, aku ngerasa kayak punya seluruh dunia. Tapi sekarang kelihatannya hidupku keren banget. Tapi malah kehilangan cinta masa mudaku. Sekeliling kosong banget. Gak punya apa-apa. Rumah sama mobil aku gak mau. Tukar aja jadi uang tunai. Habis itu sumbangin semua ke yayasan amal. Aku udah dapet surat cerai. Pesawat jam 3 sore ini tiba di tempat kamu. Terus kamu beresin semua ini, Edwin gak coba tahan kamu? Beberapa hari ini dia gak pulang. Kayaknya karena sidang kasus perceraian Naira bakal dimulai. Pasti lagi sibuk. Edwin, ini surat cerai buat kamu. Sama flash disk ini juga. Isinya rekaman semua provokasi Naira ke aku.
Edwin, aku sendiri yang udah ngasih kamu ke Naira. Kalian cintailah. Cinta sejadi-jadinya. Aku mau lihat 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kalian masih bisa mesra terus sampai tua. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Mau ketemu teman. Temen? Lukamu belum sembuh. Udah gak parah. Baiklah. Kamu di rumah udah kelamaan. Cuma ngintilin aku terus. Sesekali keluar. Lihat-lihat dunia juga bagus. Udah mau pergi. Mending pamit dulu sama dia. Ada waktu nggak? Aku ada hal penting mau ngobrol sama kamu. Kalau ada urusan, nanti malam kalau udah nggak sibuk aku telepon. Kasusnya Naira ikut waktu California. Sebentar lagi sidang mulai. Aku harus urus dokumen. Kalau gitu, nggak usah ngobrol lagi. Masih kurang beberapa butir manik. Balikin ya. Apa? Kamu melindungi Naira dari panci panas. Terus ajakin aku pilih kalung buat dikasih ke Naira. Dan dalam hal acara ulang tahun Naira. Dan kamu nggak pulang. Kok kamu jadi perhitungan banget? Cukup gak? Aku sibuk banget. Nggak sempet ngomong yang drama-drama gitu. Bersenang-senang. Cepat balik ya. Enggak. Kali ini, aku nggak bakal balik lagi. 잿빛 속 짙은 밤을 지나 불빛이 보여 저 멀리 보여 불을 지펴 우유히 쌓이니 터널 끝에 네가 보여 저 멀리 보여 밤을 지펴 잠 못 든 사이 we finally found it Edwin, selamat tinggal. Lain kali kita ketemu. Aku bukan istrimu lagi. Tapi, musuh bebuyutanmu, Vivian. Naira, syukurlah kasus perceraianmu udah menang. Edwin, keren banget. Makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana. Ah, 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 ah. Edwin, aku cuma terlalu senang. Nggak ada maksud yang lain. Nggak apa-apa. Edwin, akhir-akhir ini kamu capek banget. Gimana kalau aku traktir kamu makan ke tempat makan belut yang dulu kita datengin itu? Nggak usah. Malam ini aku sama Viola masih ada yang mau dibahas. Oh, hal urgen ya. Kenapa aku jadi gini? Naira yang ngajak aku, harusnya aku terima aja. Apalagi seharian ini, kepalaku isinya cuma mikirin Viola terus. Edwin, aku masih pengen rayain bareng kamu. Soalnya aku baru cerai. Ya udah, kita rayain sebentar aja. Ayo. Edwin, Edwin. Kamu kenapa hari ini? Aku panggil kamu terus, kok nggak dijawab? Nggak apa-apa. Kamu lagi bad mood ya hari ini? Emangnya iya? Ya iyalah. Pas kamu ngelipat alis, di sini ada garis halus.
Sayang, kamu lagi bad mood ya? Kok kamu tahu? Soalnya, pas kamu ngelipat alis di sini ada garis halus. Edwin, nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Hari ini kamu habis ribut ya sama Viola? Mana mungkin, Viola orangnya lembut banget, nggak pernah bentak aku. Meski aku bikin dia kesel, kan masih ada Manik Buddha. Manik Buddha aku mana? Harusnya sisa satu lagi. Cuma Manik Buddha. Edwin, biar aku beliin satu buat kamu ya. Lagian, yang lama pergi, yang baru datang. Yang lama pergi, yang baru datang. Edwin, saat aku ultah, kamu bilang, kamu udah punya semuanya, tapi sayangnya, kamu gak bahagia. Sebenarnya, aku juga sama. Nanti pas sudah nyampe rumah, aku bakal minta Viola balikin semua manik itu. Tanpa itu, aku beneran gak biasa. Lagu ini aku kasih buat cowok yang paling aku cintain. I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain if we give enough, if we learn to trust, but only love can say that's something only love can do. Edwin, demi cinta ini, aku beranikan diri menanyakan ini. Kamu masih nerima aku nggak? Naira, kamu bilang apa? Edwin, dulu, dimanapun aku ada, aku selalu merasa hati aku kosong. Sampai aku balik terus ketemu sama kamu, baru aku sadar. Ternyata karena kamu gak ada di sampingku. Naira, aku harus pikir-pikir lagi. Maaf ya, aku pergi dulu. Viola. Dia belum balik.
Kenapa aku nggak nerima Naira? Bukannya aku paling suka dia. Viola, aku kangen kamu. Teman-teman, aku Viola, balik nih. Vivian! Vivian, kamu benar-benar kembali. Aku kira kamu nggak bakal. 3 tahun gak kerja, emang waktunya balik. Oke, malam ini kita rayain kedatanganmu. Enggak, aku mau nyambut karir cemerlangku dulu. Ada kasus buat aku nggak? Malam ini makan udang enggak lah. Gak istirahat dulu. Nggak usah istirahat. Oke. Pas ada kasus sengketa bisnis yang ribet, sebuah perusahaan teknologi domestik diakuisisi asing secara jahat, terlibat dalam perebutan aset senilai triliunan. Dan lawannya nyewa tim pengacara internasional yang paling hebat. Nggak ada yang mau ambil. Aku ambil aja. Nggak pikir-pikir dulu. Kamu nggak percaya aku? Ini. Tiga hari lagi sidang. Buat aku, udah cukup. Vivian, hari ini sidang mulai. Nanti jangan tegang, santai aja ya. Soalnya kamu baru balik langsung ngadepin kasus susah. Aku nggak tegang. Udah jadi ibu rumah tangga 3 tahun, sekarang balik kerja. Beneran mikir, dia masih gak pernah kalah. Kamu lihat aja nanti. Nanti Vivian bakal bikin semua orang angkat topi. Pengadilan memutuskan terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan. Hei Vivian, kamu keren banget. Logikamu rapi, bukti lengkap tanpa celah. Bahkan bisa prediksi semua bantahan lawan. Pas mereka mau ngebantah, langsung tembak titik lemahnya dengan tepat. Udah deh, jangan muji terus. Kasih aku kasus lain. Keren banget. Vivian, baru kembali langsung menang kasus susah banget. Ada yang mau omongin nggak? Udah 3 tahun gak aktif, kenapa balik lagi? Vivian, coba ceritain sedikit. Aku, Vivian, udah kembali. Kali ini, aku nggak bakal mundur lagi. Viola? Viola? Kok belum pulang? Kapan aku cerai sama dia? Diblokir. Iya. Cari teman dia. Cari kenalan dekatnya. Nggak ada. Aku nggak punya nomor teman-teman Viola. Bahkan, nggak simpan nomor telepon Viola. Viola, kamu kemana sebenarnya?
Naira, ngapain kamu kesini? Edwin, belakangan ini kamu cuekin aku terus. Aku pengen dapat kesempatan sekali. Naira, aku... Karena aku pernah nikah, kamu kira aku nggak pantas buat kamu? Tentu aja bukan. Apa kamu jatuh cinta beneran sama Viola? Apa kamu jatuh cinta beneran sama Viola? Naira, aku nggak tahu. Edwin, aku cinta kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Edwin, aku pengen bareng sama kamu. Beneran pengen banget. Dulu aku kira, seumur hidupku yang paling ingin ku dengar, ya kalimat ini dari Naira. Oke, Naira. Kita bareng ya. Oke. Aku masak buat kamu ya. Kenapa? Padahal aku bisa bareng Naira tanpa beban. Tapi nggak sebahagia yang aku bayangin. Sayang, bukannya kamu bilang mau bertapa? Gelang Buddha ini buat kamu. Pak Edwin, kamu nggak apa-apa kan Pak Edwin? Terus, kalau kamu bikin aku marah, harus balikin 1 biji ke aku. Tapi, kalau kamu udah balikin semua, aku nggak bakal peduli kamu lagi. Ini barangnya Viola. Kok bisa gini? Ternyata Naira udah lakuin banyak hal jahat ke Viola. Viola? Emang siapa dia? Pantas lawan aku. Asal aku main sedikit cara, Edwin langsung buang dia. Tentu saja, Viola udah cerai sama Edwin. Posisi Nyonya Tanto pasti jadi milik aku. Sampai sekarang aku masih ingat. Viola tuh ngeliatin aku pakai mata merah banget. Mau nangis, tapi nahan gak keluar air mata. Tapi dia masih ngerti situasi. Dia tahu kapan harus mundur. Kalau enggak, Kalau enggak kamu mau gimana? Edwin, Edwin, kalau kamu keluar, kamu masih ada kerjaan kan? Jawab aku! Edwin, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Nggak ngomong. Oke, biar aku aja yang bicara. Kalau nggak nanti kamu sengaja ngeluh Viola nyakitin kamu. Atau kamu nyuruh orang siram sup panas lagi. Aku sampai nggak pedulin Viola gara-gara kamu. Atau mungkin juga kamu sengaja ngumpulin orang buat bikin Viola lihat kita mesra-mesraan terus bikin dia sedih. Dan Jangan juga... terusin lagi. Edwin, jangan terusin lagi. Aku lakuin semua itu karena aku sayang sama kamu. Kamu yang paksa Viola pergi. Bener kan? Aku gak lakuin apa-apa. Viola, dia sendiri yang nyerahin semua. Edwin, bukannya kamu gak cinta dia. Kamu cinta aku. Kamu cinta aku. Kamu lupa. Aku... Edwin, Viola udah pergi. Bukankah itu justru kasih aku ruang? Kita bisa nutupin semua penyesalan. Harusnya nggak gini. Harusnya emang nggak gini. Edwin, aku... Naira, kamu sekarang bikin aku merasa kamu asing banget. Aku yang bikin kamu jadi asing. Gitu ya? Iya benar. Memang aku yang nyakitin Viola. Tapi aku nyakitin dia gak sebanyak kamu nyakitin dia. Yang benar-benar biarin aku nyakitin dia. Ya kamu. Iya.
Aku yang salah. Aku yang jadi biang masalahnya. Sekarang aku langsung nyari Viola. Halo Edwin, Cepet lihat berita yang aku kirim. Berita apa? Kamu lihat aja nanti juga tahu. Gila, parah banget beritanya. Vivian balik lagi. Hah? Masa sih bisa gitu? Vivian itu Viola. Bukannya dia cuma ibu rumah tangga biasa. Gak mungkin. Ini tuh benar-benar gak mungkin. Viola. Vivian. Aku kira buku-buku ini dia pinjam atau dia tulis sembarangan. Gak nyangka. Viola itu Vivian. Benar. Kok aku gak nyadar? Dia pernah di depan aku analisis kasus Naira. Kata-katanya keren banget. Pas ngomongin kasus terkait atau pasal hukum dia lancar banget. Aku bahkan pernah lihat dia buka-buka tumpukan buku hukum. Di pojok setiap buku ada tanda Vivian. Dia bahkan pernah cerita soal kasus cerai lintas negara 5 tahun lalu. Tapi aku nggak pernah cari tahu lebih jauh. Dia selalu di depan mataku. Tapi aku nggak pernah ngerti dia. Aku bahkan nggak pernah ngerti pasanganku sendiri. Aku bahkan nggak pernah ngerti pasanganku sendiri. Viola. Edwin, kamu mau kemana? Aku mau nyari Viola. Jangan pergi, Edwin. Jangan halangi aku. Edwin, kamu ngedorong aku. Kamu dulu gak pernah giniin aku. Naira, aku minta maaf. Edwin, kamu pikir kalau sekarang kamu nyari Viola, dia bakal maafin kamu? Jangan bodoh. Hal-hal yang kamu lakuin udah bikin dia makin yakin buat tinggalin dan ceraiin kamu. Terus balik jadi ratu hukum Vivian. Edwin, kamu harus hadapin kenyataan. Dia udah gak mau sama kamu lagi. Jangan bicara lagi. Viola cinta sama aku. Dia pasti maafin aku. Edwin! Edwin, buka pintunya! Edwin! Manik Buddha. Mana Manik Buddha? Kan masih ada satu butir. Kan masih ada satu butir. Aku yang gak tahu hargai. Viola udah kasih aku banyak Manik Buddha. Satu butir. Kok malah gak ada satupun. Edwin, kamu udah lihat berita? Vivian udah kembali. Dia ternyata Viola. Ya ampun. Dulu kami kan nyuruh kamu minta bantuan ke dia buat kasusnya Naira. Rangga, yang sering kau pakai di tangan, gelang Buddha itu, kamu lihat nggak? Satu saja, sebutir pun jadi, asal ketemu. Viola pasti maafin aku. Barang itu mati, orang kan hidup. Viola kan sayang kamu. Kamu datang ke depannya, tunduk. Dan minta maaf. Mana mungkin dia nggak maafin kamu. Benar, kamu benar. Aku sekarang pergi. Tapi yang kamu cinta itu Naira kan? Jangan-jangan kamu cinta sama Viola. Benar kan? Oke, malam ini aku traktir hotpot. Viola. Kenapa? Kamu nggak kasih tahu kamu Vivian? Kenapa aku nggak kasih tahu kamu? Pak Edwin, udah nikah 3 tahun kamu pernah peduli nggak? Aku selalu diabaikan kamu. Kamu nggak pernah inisiatif nanya. Malah datang nagih aku, kenapa nggak kasih tahu kamu? Nggak. Aku nggak pernah setuju cerai. Edwin, kamu lupa betapa kamu cinta Naira. Lihat fotonya aja udah kelihatan penuh kasih. Sekarang aku kasih ruang buat kalian. Kenapa malah nyamperin aku lagi? Itu karena aku
Viola, aku salah. Karena aku bukan ibu rumah tangga Viola. Tapi ratu hukum Vivian gitu. Bukan. Viola, aku udah lama... Udah selesai. Sekarang kita satu profesi. Kedepannya bisa jadi lawan. Kalau ketemu lagi, cuma di pengadilan. Kalau ketemu lagi, cuma di pengadilan. Kita kan suami istri. Kok bisa jadi musuh? Kamu benar banget. Selama ini, aku selalu ngabaikan kamu. Gak disangka Edwin legenda tak terkalahkan dan Vivian ratu hukum ternyata suami istri. Jadi Vivian hilang 3 tahun cuma buat jadi ibu rumah tangga Edwin. Apa Edwin buta nikahin ratu hukum tapi nggak tahu? Kabar burung belum tentu benar. Katanya mantan pertamanya adalah pianis Naira. Jangan-jangan Vivian cuma jadi pengganti. Bukan. Viola itu sebenarnya sama aku. Aku sama Edwin udah nggak ada hubungan lagi. Yang udah lewat, udah kayak asap aja. Viola. Ternyata, tanpa kusadari, aku udah kehilangan orang terpenting. Vivian, kasus ini kamu yakin mau ambil? Kenapa nggak diambil? Katanya pengacara pihak lawan itu Edwin. Emang kenapa? Waktu aku mutusin mau cerai sama dia, aku udah bilang. Ketemu lagi, cuma di pengadilan. Oke, aku dukung kamu habis-habisan. Cuma apa? katanya Edwin datang mau balikan. Dia sekarang sangat khawatir padamu. Jangan-jangan kamu mau maafin dia. Edwin datang mau balikan. Dia sekarang sangat khawatir padamu. Jangan-jangan kamu mau maafin dia. 3 tahun aku sayang dia. Pas aku mutusin buat bercerai, aku malah cuma pengen masa tenang cerai sebulan cepet kelar. Aku sama sekali nggak mau di samping dia. Mungkin udah lama mau pergi. Aku suka sifatmu yang santai gini. Ini buat kamu. Kamu pelit banget. Oke, pengacara hebat. Aku beliin kamu teh susu. Kalian lagi ngapain? Edwin, kamu kok ngekor terus? Udah larut malam kamu sama istriku. Kamu bilang aku ngekor terus. Kamu lupa. Kita udah cerai, Pak Edwin. Aku nggak setuju cerai. Viola, kamu pakai cara apa sampai bisa cerai? Aku nggak setuju. Kamu nggak setuju? Kenapa? Kamu mau ngaduin aku? Kamu tahu, aku nggak maksud gitu. Edwin, Vivian nikah sama kamu udah 3 tahun penuh. Kamu punya lebih 1000 hari buat jaga dia, cinta dia. Kamu ngapain aja? Bukannya kamu ngeremehin dia. Hah? Kenapa? Apa kamu nyesel karena udah kehilangan? Atau kamu ngerasa pengen punya semuanya? Ini urusan aku sama Viola. Kamu jangan ikut campur. 1095 hari. Aku dulu nggak mau gangguin dia, makanya dia menderita. 1095 hari. 1095 hari. Viola, manik Buddha itu aku udah nggak nemu lagi. 1 butir pun nggak ada. Kamu bisa nggak? Jadi, aku nggak bakal dimaafin kamu. Benar? Edwin, kamu gini nggak seru banget. Aku udah tahu. Aku nggak bakal gangguin kamu lagi. Gimana? Baik-baik aja kan? Nggak apa-apa. Lanjut lembur aja. Ini 5 tahun lalu waktu baru praktek mandiri, aku nerima kasus pembelaan pidana yang pertama. Terdakwa Sudiro bunuh rekan kerja karena masalah di proyek. Kamu sebagai pengacara penggugatnya berjuang agar dia dihukum penangguhan mati. Tapi pas putusan keluar dia malah nyekek lehermu dan ngancam kamu. Jadi hantu pun gak bakal biarin kamu. Nggak nyangka di penjara dia nyakitin orang lagi. Banding kedua tetap divonis hukuman mati. Dia ngajuin banding. Gimana kalau kasus ini kamu hindarin aja? Lagian waktu itu kasus ini udah bikin trauma yang dalam bagimu. Kasus ini, aku sendiri yang nanganin. Vivi, kebetulan banget. Ketemu lagi. Pak Edwin, sejak kapan nanganin kasus hukuman mati? Aku cuma pengen ketemu kamu. Oh ya, kalau gitu kita ketemu di pengadilan.
Viola? Kok kamu lagi? Bu Viola dan Pak Edwin sama-sama pengacara hebat. Siapa yang bakal menang di duel ini? Susah diprediksi. Mungkin Pak Edwin, dia kan udah banyak pengalaman. Kalau Bu Vivian, kan udah nggak kerja bertahun-tahun. Hah, belum tentu. Edwin, kamu pulang jam berapa? Aku masakin. mendadak. Aku sibuk. Jangan sembarangan telepon aku. Yang Mulia Ketua, pihak kami ajukan bukti baru. Terdakwa Sudiro selama masa tahanan udah 3 kali nyerang tahanan lain. Insiden-insiden ini tidak terkait kasus ini. Tidak bisa buktikan kejahatan direncanakan. Tentu aja ada hubungannya. Sudiro jelas-jelas punya kepribadian antisosial, punya risiko tinggi buat ngulangin kejahatan. Dan di hari klien saya meninggal, ini bukan kejahatan impulsif, tapi ini pembunuhan berencana. Aku belum pernah di persidangan terganggu perhatian. Tapi hari ini, malah kepikiran Viola terus. Pengacara terdakwa, ada yang mau kamu sampaikan? Pengacara. Pengacara. Kamu tolong aku. Tolongin aku. Kamu kan hebat banget. Hah? Aku batalkan pembelaan. Hah? Pengadilan mengumumkan terdakwa Sudiro terbukti bersalah atas pembunuhan, dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati? Dasar keparat. Gara-gara kamu. Dulu kalau bukan kamu saya ikut campur, aku udah bebas bersyarat buat berobat. Sekarang bahkan bikin aku divonis mati. Hukum itu adil. Orang jahat pasti bakal bayar harganya. Aku mau bunuh kamu. Edwin, kenapa nyelamatin aku? Aku ingat lagi. Viola, aku udah ingat semuanya. Dulu yang sakitin kamu juga dia. Aku yang nyelamatin kamu. Bener kan? Aku menang kasusnya. Dia hampir cekik aku sampai mati. Vivian, kita... Pak Edwin, kamu nerima kasus ini beneran mau belain dia? Atau cuma pencitraan aja? Ngomong apa nerima kasus ini buat ketemu aku? Edwin, kamu masih ingat alasan awalmu jadi pengacara? Kamu tahu nggak kenapa aku nikahin kamu? Soalnya saat kamu ngelindungin aku dari Sudiro, aku kira aku akhirnya ketemu orang yang bisa ngelindunginku selamanya. Sayang, yang paling nyakitin aku juga kamu. Vivian. Viola. Aku baru nyadar, orang yang aku sayang selalu kamu. Cuma aku selama ini nggak berani ngaku. Naira cuma obsesi aja. Tapi kamu, yang paling aku takut kehilangan. Edwin, cinta kamu murahan banget. 3 tahun ini, kamu selalu cuek aja sama aku. Sampai kamu tahu aku Vivian. Baru tiba-tiba cinta aku. Kalau seumur hidup ini aku cuma bisa jadi Viola, apa nggak akan dapat perhatian kamu?
Viola, berani-beraninya kamu menghancurin rencanaku. Aku cerai, terus nikah sama pengacara paling terkenal. Hidupku tetaplah penuh gemerlap. Aku bakal jadi orang yang dikagumi sama semua orang. Tapi, Edwin ngejar kamu ke kota utara. Dan kalah gugatan. Enggak. Aku nggak izinin. Aku nggak bakal izinin. Kak Edwin, demi dapatin kamu, cuma bisa hancurin dia. Kasus ini. Orang-orang ini kok nggak ada habis-habisnya. Sampai mau masukin kamera ke tenggorokan kamu. Maaf ya, karena kehidupan pribadiku jadi ganggu kantor hukum. Aduh, kamu ngomong apa? Kamu bisa balik lagi, aku beneran makasih banget. Cuma, kamu nanti gimana? Gak mungkin terus menghindar dari mereka, kan? Kenapa aku harus menghindar? Vivian, dulu beneran pakai cara nggak benar buat nikah sama Edwin? Kamu balik kali ini buat balas dendam ke dia. Apakah Edwin gak pernah sayang kamu? Omongan di internet itu semua palsu. Pernikahanku sama Edwin udah selesai. Aku nggak bakal jelasin lagi rumor-rumor kayak gini. Kalau ada yang sengaja nyebarin, aku bakal pakai cara yang paling aku bisa buat bela diri sendiri. Naira, bocoran itu kamu yang bikin ya? Aku cuma ngomongin yang benar aja. Yang benar. Faktanya, 3 tahun lalu aku mabok salah orang. Buat ganti rugi baru aku ngajak kawin. Viola sama hal ini. Sama sekali nggak ada hubungannya. Dia nggak salah. Edwin, kamu jatuh cinta sama dia ya? Bener kan? Edwin, kamu cinta sama dia ya? Bener kan? Makin kamu cinta dia, makin aku mau hancurin dia. Lihat aja, dia sekarang pasti stres berat karena tekanan opini publik. Pasti dia sedih banget sekarang. Tapi sebelumnya, kamu pasti mikir, dialah yang sengaja bocorin rahasia, terus nuduh aku. Udah gitu aja. Cowok, emang gampang berubah. Bener kan? Naira! Kok kamu bisa jadi kayak gini? Aku jadi gini sekarang kenapa? Semua ini kan gara-gara kamu. Bilang aja, kamu mau gimana? Baru mau lepasin Viola.
kamu tidur sama aku. Aku akan lepasin dia. Joke's on you. The joke's Kamu gerak dong. Kalau layananmu buruk, aku gak semudah itu. Aku nggak mungkin nyentuh kamu. Apa? Benar. Aku cinta dia. Aku udah lama banget cinta Viola. Tapi aku nggak pernah mau ngaku. Edwin, kok kamu bisa begini? Dia udah bukan lagi Viola, yang dulu selalu nungguin aku pulang. Aku percaya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kali ini, walaupun dia nggak butuh aku bakal melindungi dia. Jangan, jangan. Halo, Viola? Edwin tiba-tiba mau ngadain konferensi pers. Kamu mau pergi lihat gak? konferensi pers? Iya. Jangan-jangan demi bantu Naira. Mereka ngerencanain hal yang nyakitin kamu. Alamatnya kirim ke aku. Aku pergi lihat aja. Oke, aku langsung kirim ke kamu ya. Maaf, udah ngabisin waktu kalian semua. Pak Edwin, di internet beredar gosip Vivian itu pelakor di pernikahan kamu. Ini beneran? Ada juga gosip bilang kamu sama Vivian itu nikah terpaksa. Vivian manjat ranjang, ngancam pakai anak, ini beneran. Kalian tenang aja dulu. Soal gosip belakangan ini, aku bakal di sini jelasin satu persatu. Yang pertama, pernikahan aku sama Viola dari dulu nggak pernah yang namanya manjat ranjang, naik status. Itu aku yang salah ke dia. Viola, maafin aku. Viola, maafin aku. Dia lagi ngapain? Minta maaf. Foto pertama, itu screenshot CCTV. Rekaman CCTV hotel 3 tahun lalu. Waktu itu aku mabuk banget sampai pingsan. Viola yang nuntun aku masuk lift. Foto kedua, itu laporan dokumen. Itu laporan visum rumah sakit. Membuktikan malam itu dia pertama kalinya. Maksud omongannya apa? Foto ketiga, itu riwayat chat. Itu SMS yang kukirim ke dia setelah aku bangun. Aku tanggung jawab. Nikah aja. Apa maksud omongannya apa? Aku sama Viola udah nikah 3 tahun. Tapi aku nggak ngelakuin kewajiban sebagai seorang pasangan. Pasif agresif, dicuekin. Bahkan demi cinta pertamaku, Naira. Viola yang lagi nggak enak badan, ditinggalin di jalan tol. Habis kena luka bakar, dia yang nggak bisa gerak, ditinggalin di restoran. Dan aku waktu itu lagi ngapain? Jelas banget kelihatan. Luka Naira yang katanya telat semenit aja ke rumah sakit. Lukanya udah mau sembuh. Tapi aku tetap aja tega ninggalin Viola gitu aja. Pak Edwin, kamu sama Viola pengacara top banget di bidang ini. Nona Naira itu pianis terkenal yang namanya udah mendunia. Maksud omongan kamu adalah, kalau semua salah kamu sama Naira, terus Viola itu korban gak bersalah. Bener? Iya, aku udah nyakitin dia. Bikin muntah, Edwin demi cewek licik ninggalin istrinya yang luka parah. Naira ngapain sok lemah? Cuma ujung jari merah dikit, kok berani sok kasihan ngerebut suami orang? Vivian udah mundur diri 3 tahun, jadi pengasuhnya. Dia malah nggak tahu istrinya adalah pengacara. Emang sengaja gak ngomong? Jangan ngalihin topik. Dia kan gak ngelakuin hal jahat. Lagian,
Kalau Vivian nggak ngomong, apa Edwin nggak tanya? Naira itu emang pelakor. Pelakor yang rusak rumah tangga orang. Aku minta maaf banget. Pak Edwin, apa kamu tahu betapa besar dampak hal ini ke reputasi kantor? Kamu sekarang maju buat jelasin fakta. Karena cinta atau karena rasa bersalah? Aku nggak pantas bilang cinta. Karena aku tahu Viola nggak bakal maafin aku seumur hidupnya. Viola, kamu terima maafnya Edwin nggak? Atas perselingkuhan Edwin dan Naira, kamu sudah move on. Bu Vivian, ada yang mau kamu sampaikan ke kami? Viola, aku udah bantuin kamu ngelarifikasi. Jadi Pak Edwin, aku harus bilang makasih. Bukan gitu maksudku. Di pernikahan kita yang salah itu, dari dulu kamu yang terus nyakitin aku. Naira cuma pisau aja. Pisau nggak bisa nusuk sendiri. Kamu yang megang, terus nusukin ke aku. Jadi jangan mikir kamu bikin konferensi pers, terus jelasin buat aku. Aku ngutang sama kamu. Kamu nggak ngutang apa-apa, Viola. Aku Tapi cuma... kamu utang banyak sama aku. Nikah 3 tahun. Semua cintaku ke kamu. Dan semua harapanku, kamu padamkan sedikit demi sedikit dengan tanganmu sendiri. Aku nggak langsung putus asa sama kamu. Tapi karena tatapan dingin dan pengabaian, sedikit demi sedikit selama 1095 hari. Karena 99 butir manik-manik Buddha yang kamu balikin lagi. Aku yang hidup dan berdiri di depan kamu. Nggak bisa dibanding satu foto Naira. Makanya aku benar-benar nyerah sama kamu. Aku yang salah. Ini salahku. Makanya aku penasaran banget. Kamu udah jalanin hidup yang kamu impikan. Naira juga udah balik ke sisi kamu. Tapi kenapa kamu nyesel? Karena aku baru sadar. Ternyata aku udah lama cinta kamu, Viola. Aku selalu gak berani ngaku. Aku beneran cinta kamu. Cinta sama aku bukan hal yang bikin malu. Ibu rumah tangga Viola. Emangnya gak pantas dicintai? Aku... Vivian itu musuh bebuyutan kamu. Dia gak pernah lakuin apa-apa buat kamu. Tapi Viola itu istri kamu. Dia ngurus kamu, sayang kamu, cinta kamu. Tapi cuma gara-gara dia gak punya kerjaan, gak punya temen, kamu aja cinta dia tapi gak berani ngaku. Aku nggak... Pak Edwin, cinta kamu murahan banget. Kamu kok manggil aku Pak Edwin? Viola, kenapa? Kenapa kamu nggak pernah bilangin aku, kamu itu Vivian? Kalau kamu bilang dari awal, aku... Kenapa kamu nggak pernah bilangin aku, kamu itu Vivian? Kalau kamu bilang dari awal, aku... Viola! Viola! Bahkan kehancuran aku, kamu nggak mau dengarkan. 3 tahun nikah. 1 konferensi pers aja kamu udah habisin semuanya. Konyol banget. Edwin, angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Naira, kamu gila apa?
Berani gangguin Vivian. Sekarang santero internet lagi ngehujat kamu. Tur konsernya dibatalin. Semua endorsement hangus. Bahkan sponsor juga cabut modalnya. Kamu puas sekarang? Edwin gak cinta sama Viola. Dia mencintai aku. Aku mikirin diriku sendiri. Emang kenapa? Dia kan cinta banget sama kamu. Kenapa nggak tunggu cerai aja? Malah harus selingkuh pas masih nikah. Karena dia nggak pernah mau cerai. Naira, yang Edwin cintain beneran kamu. Yang Edwin cintain beneran kamu. Karena dia nggak pernah mau cerai. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Kamu yang lakuin ini kan? Oke deh. Kalau aku udah hancur, kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Vivian, untung kamu gak terpengaruh sama pasangan jahat itu. Kan udah jadi masa lalu. Kalau gitu, kamu bakal mulai hubungan baru nggak? Hah? Aku bantu tanya. Kamu tahulah, kamu selalu punya banyak yang naksir. Aku bakal nerima hubungan baru. Pengaruh Edwin ke aku nggak segede itu. Beneran? Kalau gitu bagus banget. Iya, Viola kan emang hebat. Cowok yang ngejar dia, antrinya dari sini sampai ke Prancis. Cuma aku yang bodoh. Udah dapet, tapi nggak ngehargain. Kenapa semangat banget? Oke, sebenarnya Viola? aku, Ngapain kamu kesini? Aku udah tahu. Jadi malam itu, pas aku mabuk kamu nipu, aku tanda tangan surat cerai itu. Nipu? Bukannya kamu yang rela sendiri? Malam itu kan aku udah bilang, asal kamu tanda tangan, kamu bisa sama Naira selamanya bareng. Aku nyari kamu kesini, bukan buat urusan ini. terus kamu kesini ngapain? Waktu kita masih bareng, aku nggak baik sama kamu. Sekarang udah cerai, kita makan bareng. Boleh ya? Aku nggak ada waktu buat makan sama kamu. Cuma sekali makan, tenang aja. Aku nanti nggak bakal ganggu kamu lagi. Bukannya mau traktir kamu makan? Keberatan sama dia bareng? Nggak masalah, nggak keberatan. Ayo. Viola, kamu emang sengaja mengasihani luka aku. Viola, sini. Viola, kamu lihat, mau makan apa? Biar aku aja. Mending aku aja yang pesen. Aku pesenin yang Viola suka makan. Edwin, kamu nggak tahu Viola suka makan apa? Mana mungkin aku nggak tahu. Jelas aku tahu. Oke, kamu pesan aja. Pesenin 1 ikan mandarin. Vivian nggak suka makan ikan. Ini aku pesen buat aku sendiri. Terus, pesen lagi iga asam manis 1. Vivian juga nggak suka makanan manis. Ini juga aku pesen buat aku sendiri. Pesen lagi daging sapi jintan 1. Kali ini kamu juga pesan buat kamu sendiri. Aku... Viola. Viola, kamu suka makan apa, kamu kasih tahu aku. Aku pasti bakal inget semua. Makanan yang Naira suka, itu dia yang ngasih tahu kamu? Atau selama kalian bareng, kamu sendiri yang ingat? Aku sendiri yang ingat. Pak Edwin, kamu tahu nggak? Di hari ultah Naira, aku lihat di galeri dan catatan HP kamu,
penuh catatan tentang Naira. Waktu itu aku mikir, kalau aku masih cinta kamu, pasti tersiksa banget. Viola, Kayaknya sakitnya kayak dilindes truk. Kayak dicabik-cabik beruang. Kayak dimutilasi orang gila. Nggak cuma sakit doang. Tapi juga malu. Kalian berpesta aja. Sementara aku malah jadi objek yang ditertawain dan dikasihanin. maaf. Tapi waktu itu aku udah gak cinta kamu. Aku mikir, kalian cinta aja deh. Cinta banget-bangetan. Aku mau lihat aja. Sebulan lagi, 3 bulan lagi, setahun, 3 tahun lagi, kalian masih bisa mesra selamanya. Tapi aku gak nyangka. Kalian gak nyampe 10 hari aja. Viola, kamu hari ini setuju makan buat balas dendam sama aku, gitu? Bener. Edwin, kamu pikir setelah aku gak cinta kamu, masih harus mikirin perasaan kamu? Dulu aku cinta kamu, itu semua salahku sendiri. Sekarang udah gak cinta, kita udah cerai. Kamu terus-terusan muncul di depan aku, cari perhatian. Itu semua salah kamu sendiri. Iya. Salahku sendiri. Semuanya salahku sendiri. Maaf, Masih lanjutkan makan? makan. Mending kamu aja yang pesen. Ternyata Viola suka makan beginian. Pelayan, Raden, hati-hati. Gak apa-apa kan? Raden, hati-hati. Gak apa-apa kan? nggak apa-apa, cuma tangan aku kepanasan agak sakit. Kamu mesti hati-hati, kamu kan pengacara. Kalau tanganmu kepanasan, nanti ganggu kondisi pas ngurus kasus. Tenang aja, aku tahu, aku bakal hati-hati. Viola, aku luka. Luka kok nyariin aku? Ke rumah sakit aja. Viola, aku... Viola, ini kayaknya agak merah. Yuk aku anterin ke RS. Yuk. Oh iya, lupa nanya Edwin. Masih mau makan nggak? Sekarang aku baru ngerti perasaanmu pas itu. Aku yang salah. Semoga kamu bahagia. Nggak usah doain aku. Aku risih. Viola. Viola. Naira, kamu bikin ulah apa lagi? Halo, nomor yang Anda hubungi.
Naira! Naira! Kamu nipu aku lagi. Kalau nggak gini, kamu nggak nemuin aku kan? Kamu ngerjain aku. Edwin, aku udah bilang, kamu itu punya aku. Nggak ada yang bisa ngerebut kamu. Naira. Besok, semua orang di dunia bakal tahu. Akhirnya, orang yang kamu pilih adalah aku. Bu Vivian, apa mantan suami ketemu mantan dia semalam? Saran saya, kalian semua pakai kacamata aja. Dilihat dari sudut foto itu. Pupil Pak Edwin buyar. Jelas banget dia dalam kondisi nggak sadar. Tapi, itu bukan urusanku. Sayang, cepet banget kangen sama aku. Naira, langsung hapus fotonya. Kalau enggak, aku tuntut kamu pelanggaran hak cipta foto. Edwin, kamu kok bisa setega itu sama aku? Padahal semalam kita... Jangan bahas semalam. Semalam kalau bukan kamu yang jebak aku, mana mungkin aku? Rekam suara. Edwin, kamu ngomong sama aku kok kamu rekam? Kamu gila apa? Demi cewek murahan itu kamu... Kalau kamu ngatain satu kata lagi, aku bakal bikin kamu ngabisin umur di penjara sambil terus main piano. Edwin, kamu lupa ya? Kamu dulu cinta banget sama aku. Naira, jangan sok polos. Dulu kan kamu anggap aku miskin, terus ninggalin aku nikah sama orang lain. Kenapa? Kamu nggak lihat? Akun pribadi Edwin baru aja ngeluarin pernyataan. Bilang Naira sengaja bikin info palsu. Bukti udah dikumpulin, siap nuntut dia secara hukum. Dia emang tega. Ini juga bantuin kamu balas dendam. Bantu aku balas dendam. Dia cuma buat nyelamatin namanya sendiri. Si Edwin ini nggak mungkin bisa nahan dipermainin sama cewek. Bagus, Viola. Sifat kamu yang bisa move on gitu. Beneran agak bagus. Viola. Aku sebenarnya ada satu hal yang ingin aku katakan. Apa? Kalau aja. Maksud aku kalau... Kamu kalau mau mulai pacaran lagi, bisa nggak mikirin aku? Hah? Kamu bilang apa? Kamu mungkin nggak pernah sadar. Dari pertama kali lihat kamu, aku udah jatuh cinta padamu. Enggak. Aku tidak usah jawab sekarang. Aku cuma harap kamu bisa kasih aku kesempatan. Bisa kan? Oke. Viola, maaf. Bertahun-tahun ini kamu sama aku nggak baik sama kamu. Itu salahku yang pertama. Cukup nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet ngomong yang drama-drama gitu. Aku padahal udah ngerasa jatuh cinta sama kamu, tapi aku nggak berani ngakuin. Ini salahku yang kedua. Setelah Naira balik, aku biarin dia nyakitin kamu. Ini salahku yang ketiga. Tapi aku cinta kamu. Aku beneran cinta banget sama kamu. Kamu udah tanpa sadar ngeresap ke hidupku. Viola, kamu bisa maafin aku? Kasih aku satu kesempatan lagi.
Masih inget dulu, satu maniknya hilang. Aku pulang nyari lama, akhirnya ketemu. Viola, kamu pernah bilang, apapun kesalahan yang aku lakuin, asal bawa manik Buddha nyari kamu, kamu pasti maafin aku. Terus, nanti kalau kamu bikin aku marah, harus balikin 1 biji. Tapi kalau kamu udah balikin semua, aku gak bakal peduli kamu lagi. Sekarang janji ini masih berlaku. Kamu itu harapan terakhirku. Edwin? Viola, ini surat yang aku tulis buat kamu. Kamu bisa lihat sebentar gak? Kali ini aja, Viola. Edwin, kamu terus bilang terakhir kali. Ada gunanya? Viola, aku beneran gak ada cara lain lagi. Setelah kamu pergi, aku baru nyadar. Aku beneran gak bisa tanpa kamu. Edwin, cinta terlambat lebih rendah dari anjing. Aku tahu. Kamu gak tahu. Kalau aja kamu tahu, gak mungkin sekarang masih datang gangguin aku. Enggak, Viola, kamu cuma marah aja. Kamu masih sayang aku. Aku tahu, kamu masih sayang aku. Iya kan? Oh ya, Viola lihat deh, aku udah nemuin manik Buddha terakhir. Kamu bilang, ini apa? Berarti sampai Tuhan pun bantuin aku. Dia gak rela lihat kita pisah. Apa-apaan ini? Viola, kamu punya hak apa punya cinta Edwin? Kamu bisa gak maafin aku sekali lagi? Kamu nemuinnya di mana? Dulu, itu jatuh di ruang tamu. Kamu cari gimana pun gak nemu. Aku kemarin ngubek-ngubek seluruh kolong sofa. Itu ada di pojok itu. Viola, ini takdir kita. Takdir kita belum putus. Kamu udah janji sama aku kan? Kamu bakal maafin aku? Edwin, kamu kok bisa muka tebel banget masih megang ini buat minta maaf ke aku? Kamu lupa betapa sinismu dulu pada perasaanku. Viola, kamu ngerebut cowok aku. Mati aja! Viola, awas! Viola, awas! Edwin! 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 Edwin, gimana kamu? Jangan bikin aku takut. Gak boleh pegang aku. Edwin! Lepasin! Manik Buddha. Viola, kamu cepetan ambil itu. Aku mohon kamu. Mohon banget. Pak Edwin, semua udah terlambat. Jangan, jangan. Jangan. Viola, kamu kan udah nahan manik itu. Kenapa? Kenapa nggak dipungut? Dulu cinta yang aku impikan, aku nggak dapet. Sekarang cinta yang terjangkau di genggaman. Aku nggak mau lagi. Viola, kamu berani giniin Edwin? Edwin, kamu lihat sendiri kan? Yang beneran cinta kamu itu cuma aku. Cuma aku yang cinta kamu. Tapi yang aku cinta itu Viola. Edwin. Naira, pria yang dulu sepenuh hati sama kamu, sekarang kebaikannya udah dikasih ke aku. Sekarang kamu ngerasain juga kan? Edwin, aku udah gak cinta kamu lagi. Kamu juga gak ada manik Buddha buat aku maafin. Mulai sekarang, kita gak bakal ketemu lagi. Pengkhianat cinta pantas menelan 10.000 jarum. Dulu ada cinta tulus di sampingku, tapi aku nggak ngehargain. Setelah kehilangan, baru menyesal. Ini mungkin adalah penderitaan terbesar
di dunia. Kalau Tuhan bisa kasih aku kesempatan buat balik lagi, aku bakal bilang 3 kata ke cewek itu. Aku cinta kamu. Kalau harus beri batas waktu pada cinta ini, aku harap itu 10.000 tahun.